Dan di sana akan manusia itu terikat. Kenapa? Karena selama di dunia di sini banyak melakukan perkara-perkara maksiat. Nanti di sana itu di akhirat mendapatkan azab. Akan berkumpul dengan sekutu-sekutu iblis. Kenapa? Karena selama di dunia kurang menggunakan akal, kurang menggerakkan tubuhnya untuk melakukan amal-amal saleh, amal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di suatu majelis dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwasanya Allah beserta malaikat Allah bersalawat kepadanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan di majelis ini. Allah berkahkan seberkah-berkahnya. Allah berikan kemuliaan setinggi-tingginya. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di mana bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, di mana hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, yang dikatakan itu fi waqtul lail, di waktu malam itu menjadi mulia malam itu karena seorang yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, golongan kita sebagai ahli salawat dan Rasul, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Jaja Ihsan selaku khadimul majlis al-mukhlisin. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah memudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Dan kepada Ustaz Rahman dan kepada antum semua, mudah-mudahan digabul hajat, diberkahkan majlisnya, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin balbuhul Quran. Dikatakan surah Yasin ini hatinya Al-Quran. Memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini impian kita setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa memandang wajah Nabi dikatakan sesuatu yang paling menyenangkan hati? Dia Rasulullah SAW ini membawa kepada kita satu keterangan mirab dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Al-Karim. Surah demi surah, ayat demi ayat itu turun kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman sekarang ini, suatu saat kita akan menemui alam nanti. Sebelum itu yang mahsyar, alam barzah. Setelahnya itu mahsyar, Shiratal mustaqim. Di sana
Al-Quran Al-Karim yang dibawa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidayah, petunjuk, al-huda dikatakan. Sesaat tangan kita akan menemui hisab, mata kita akan menemui hisab, fi yaumil hisab, di hari pembalasan nanti. Apa segala macam yang dikerjakan tangan, apa yang didengar telinga, apa yang dilihat mata. Di sana Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada segolongan orang-orang itu ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah, yang ia mendapat hidayah daripada al-huda, Al-Quran Al-Karim, kitab Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memandang akhlakul karimah Sayyidina Muhammad SAW ini merupakan miftahul jannah, membuka dari segala macam kebaikan Allah. Yang inti daripada kebaikan ini ketika seorang hidup menemui ajal, husnul khatimah, ke alam barzah, mendapatkan luas barzahnya. Ketika di mahsyar jauh matahari dari terik panasnya. Ketika di Siratal Mustaqim terus melihat babul jannah. Dengan apa? Dengan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang itu hatinya teduh. Dan Al-Quran Al-Karim, kitab yang digenggaman Rasulullah SAW ini, mempunyai hati. Surah Yasin, surah Yasin dikatakan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Qadza wa qadza, terus sampai akhir ayat. Ya, wa ilaihi turja'un, terus berpulang kepada Allah segala sesuatu yang hidup, Allah yang menghidupkan. Saat segala yang hidup akan menemui mati, Allah yang matikan. Ketika seorang manusia itu ketemu ajal, dia ataupun husnul khatimah atau su'ul khatimah, Allah sandingkan di sebelahnya malaikat Israel alaihi salam. Segala sesuatu termasuk Al-Quran ini. Nabi SAW mengatakan galbuhu, Rasulullah SAW mengatakan Yasin ini galbuhu, hatinya Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena di sana dikatakan ada surah-surah, ada di sana surah Yasin, surah Yasin. Ada di sana surah Al-Baqarah, yang di awal surah itu dibaca alif lam mim. Di sana menceritakan sapi betina, Al-Baqarah. Dan terus ada beberapa ayat setelah surah Al-Baqarah itu Al-An'am, terus Al-Maidah, terus sampailah di hati, di jantungnya Al-Quran itu surah Yasin. Dan luar biasa Yasin yang dikatakan galbuhul Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang Allah turunkan kepada seorang yang mulia, yang dimana sehingga ini Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus sampai setahun, sampai awal Muharram, terus Safar, sampai Rabiul Awal lagi, terus hari itu hari Ahad, Yaumul Itsnin, Yaumul Thulatsa, terus hari Selasa, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Allah jadikan semua bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah, karena seorang manusia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa terus dalam hidup kita ini kita memikirkan sesuatu. Sudah barang tentu wajah Rasul, wajah Nabi Muhammad SAW ini yang selalu di hati kita. Kenapa? Gak ada seperti Nabi Muhammad. Segala-galanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita memikirkan seseorang,
Seseorang itu bisa segala-galanya memahami kita, mengerti kita. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati kita setiap mukmin mengimani Allah Subhanahu wa taala Khalik Tuhan dan mengenali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dikatakan. Jadi yang diwariskan Nabi Muhammad SAW ini wajhur Rasul, wajah Nabi. Kita orang yang baik, yang saleh. Allah sudah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah sudah mengatakan itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan Allah mengatakan itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Andai kata kita mendapatkan suatu kebaikan yang terbesar di seluruh jagat raya ini, ketika kita sesaat nanti di babul jannah, di pintu surga, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dan alangkah celaka kalau Rasul dikatakan Nabi, di antara Nabi mengucapkan orang-orang yang dikatakan Nabi enggak memandang, enggak melihat, enggak mendapat pandangan wajhur Rasul, wajah Nabi, halaka, celaka, kata Rasulullah. Allah sudah mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Enggak ada sesuatu pun apa, satu keringanan dalam hidup kita. Enggak boleh kita mengambang-ambangkan urusan yang berat. Apa urusan yang berat ini? Termasuk qiraah Al-Quran, membaca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dibawa seorang yang mulia, yang langsung Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beruntung apa yang basah lidahnya dengan qiraah Al-Quran, dan orang yang mendapatkan sir Al-Quran, dan orang yang mendapatkan keridhaan lantaran membaca Al-Quran. Dari siapa, Habib? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamatan fid din. Orang yang ngerti bahwa Al-Quran ini an-nur. Apa an-nur? Ini cahaya. Kenapa dikatakan? Karena an-nur yang dikatakan adalah ilmu, pengetahuan. Dan demi Allah, kalau kita nggak ngerti surga, nggak bakal masuk surga. Orang yang nggak ngerti surga nggak bakalan masuk surga. Karena apa? Karena orang nggak ngerti, orang nggak alim. Al-ilmu nur, dikatakan. Apa ilmu ini? Magallah Allah Al-Quran Al-Karim wa magallahur Rasul, dikatakan. Ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana akan manusia itu terikat. Kenapa? Karena selama di dunia di sini banyak melakukan perkara-perkara maksiat. Nanti di sana itu di akhirat mendapatkan azab. Akan berkumpul dengan sekutu-sekutu iblis. Kenapa? Karena selama di dunia kurang menggunakan akal, kurang menggerakkan tubuhnya untuk melakukan amal-amal saleh, amal yang baik, dan mendapatkan terus kerugian, serugi-ruginya manusia yang di akhirat nanti kekal di dalam neraka, gak keluar-keluar di dalam neraka. Itu serugi-ruginya manusia. Tapi walaupun sedikit, jangan sampai ngelihat neraka. Kenapa? Karena neraka ini azab. Sekecil azabnya Allah, ada itu sandal di sana. Sandal yang Allah itu sudah letakkan di 7 macam neraka selama puluhan ribu tahun. Itu azab yang paling kecil. Dan sedang terus seorang itu punya dosa kecil, dosa yang kecil, dosa bukan yang besar, dipakaikan itu ke kaki orang itu. Begitu dipakai di kaki orang itu, langsung itu merasakan panas, tapi badannya nggak hancur. Na'udzubillah min dzalik. Itu hisab Allah yang paling kecil.
Terus yang besar apa? Bib hisab Allah. Wa na'udzubillah min dzalik, zakum. Ada tanaman. Ya, tanaman di sini itu ada yang enak dimakan, duren ya. Ada duren, terus apa, semangka seger ya. Makanan-makanan, buah-buahan yang halal. Lah buah-buahan yang halal, enggak beracun. Lah ini zakum, dikatakan itu buah di neraka, buah di tempat azabnya Allah. Terus apa? Bari, dikatakan mirip seperti buah di sini. Mufasir mengartikan itu seperti buah nangka. Ya, bari itu ada duri-durinya, ya, seperti duren, ya, ada duri-durinya begitu. Tapi ini makanan panas. Selama di dunia, kenapa? Karena yang dimakan ya yang haram-haram. Rezeki yang dicari bukan yang halalan thayyiban. Bagaimana mendapatkan mubarakan, mendapatkan keberkahan, sedang yang dicari aja asal-asalan. Ya. Dikatakan kenapa? Kurang baca surah Yasin, kurang mengenali surah Yasin. Orang di makam-makam, di kubur-kubur, apa yang dibawa ke alam barzahnya itu surah Yasin. Rasul menyuruhkan baca itu di depan makam surah Yasin. Kenapa? Karena itu akan menjaga, itu kiriman doa. Dan nanti di sesaat nanti ketika di akhirat nanti akan menjadi syafaat Al-Quran. Dan mengerti bahwasannya dari apa segala ayat surah-surah di dalamnya tersebut, ada satu surah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalbuhul Quran, hatinya Al-Quran Al-Karim. Berarti kalau kita hidup, kita punya hati. Siapa hati kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meninggalkan dunia ini, berarti kita akan berpisah dengan kebaikan terbesar di dunia ini, yakni ibadah. Fadhkuruni adzkurkum. Orang di saat meninggalkan dunia ini apa? Selalu orang yang saleh dia bersedih. Kenapa? Karena sudah enggak bisa ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mutawaddi'in, dikatakan penghulu, pemimpin orang-orang yang ahli dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh alaihi salam begitu dikisahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nabi Allah Musa alaihi salam diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebut di dalam surah Yasin, di awal surah tersebut, Yasin. Allah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu gelar Rasulullah. Di sana Allah mengatakan Al-Quran ini penentu, wal Quranil Hakim, hukum. Dan kita mengerti bahwasanya setiap harfiah itu huruf-huruf Al-Quran itu dari lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan untuk apa? Untuk kita mendapatkan barokah, fadilah. Dari apa? Dari keutamaannya. Dan di dalam keutamaan itu ada satu surah yang di dalam surah itu Allah sebutkan gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dijadikannya itu nama surah Yasin sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Allah katakan Al-Quran ini penentu. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Yasin adalah di antara utusan yang Allah adakan di alam, di dunia ini. Terus karena Allah memerintahkan untuk beribadah, Allah katakan fadhkuruni adzkurkum.
Allah menyuruh kita untuk membaca itu Al-Quran az-zikra, yang dikatakan itu fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, untuk kita menanyakan segala sesuatu kepada orang yang alim. Dikatakan apa? Karena an-nur. Dan dari mana cahaya itu? Allah adakan Al-Quran ini karena sebab, karena sesuatu. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman dikatakan. Dan di sana yang dikatakan rahmat Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin." Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu. Nabi Allah Adam alaihi salam Allah jadikan karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah buatkan itu kapal safinah, Allah buatkan itu kapal sehingga terus menjadi pengetahuan bahwa kita menaik dalam satu bahtera akidah yang ditata alimul ulama ahlu sunnah yang mengikuti daripada galar Rasul. Nabi mengatakan ahlu baitika safinat Nuh, dan Nabi Allah Nuh alaihi salam mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan Nabi Allah Isa ruhillah Nabi Allah Isa alaihi salam dikatakan apa? Yang mengetahui ruh. Kenapa? Karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena surat Yasin. Karena Yasin. Karena Al-Quran yang Allah katakan, ya, wal Qur'anil Hakim, Al-Quran ini penentu. Ya, kalau jauh dari aturan-aturan yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita jalani yang wajib, terus mengerti hukum yang makruh, terus mengerti hukum segala sesuatu yang Allah jadikan itu, dan terus mengerti bahwasanya di dalam 30 juz Al-Quran ini ada satu surah yang Allah di sana menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap malam Rasulullah membaca surah Yasin. Bahkan Nabi di pagi hari andai kata dia tidak baca surah Yasin, Nabi gelisah. Maka Nabi selalu membaca surah Yasin. Dan ini Nabi Muhammad SAW ini dikatakan apa? Yang sunnah Nabi wajibkan. Apalagi Al-Quran Al-Karim yang wajib sebagai iman. Jadi hati kita ini seperti apa hidup kita ini, bagaimana kita melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau jadi seperti apa nanti? Kita mau masuk ke dalam surga tapi nggak kenal Nabi Muhammad, mustahil, ajaib. Nggak bisa orang nggak mengenal nama Nabi Muhammad SAW mengharapkan surga. Kuncinya patah. Andai kata kunci duplikat kunci palsu. Kenapa? Karena haram. Allah haramkan. Bahkan hukum al-fuqaha, ahli fikih menghukumi di mana tempat ataukah itu apa aja, kayak mau itu masjid atau apapun, ya, di tempat itu nggak disebut nama Nabi SAW dihukumi najis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa keterangan suatu kebaikan al-haq? Al-Quran ini Allah jadikan sebagai pedoman kita. Al-Quran ini Allah berikan kepada hati kita. Kenapa? Karena Al-Quran mempunyai hati yang hidup di hati kita, karena lisan yang membacanya, karena yang dawam membacanya, karena yang rajin qiraah membaca itu Al-Quran. Kenapa? Orang yang akan di akhirat nanti mendapat setiap huruf itu keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging Bangil, Jawa Timur, mengatakan apa? Setiap huruf di Al-Quran itu ada sirnya. Hakadha. Terus yang dikatakan ini surah Yasin. Begitu seorang itu mengharapkan pertolongan Allah, dia akan menyebut nama Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu difikirkan seseorang ini setiap waktu apa? Kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah damai hidup. Yang difikirkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, hidup ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Segala dikatakan ini afdal, sebaik-baiknya zikir. Seorang di saat mengatakan Allah, Allah, Allah. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus dikatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan apa yang ditunjuk Nabi Muhammad, yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai orang jauh mengenali Rasul, mengenali sunnah Nabi, bersangka-sangka ini perintah Allah, apa segala sesuatu di mata dia hanya Allah kesambet orang seperti ini, orang yang jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah sudah mengatakan, ya, Allah katakan Al-Quran ini penentu, dan Allah sudah mengatakan sesungguhnya innaka la minal mursalin, bahwa benar-benar Nabi Muhammad SAW ini hati yang dikatakan andai kata malaikat Israel alaihi salam itu mengangkat roh terus masuk ke alam barzah, itu diantara hidup ini dan alam kematian itu al-qalb, hati. Dan Yasin di dalam Al-Quran Al-Karim itu qalbuhu, hatinya Al-Quran, qalbuhul Quran, hatinya Al-Quran. Berarti seseorang akan mengetahui kebaikan, seseorang akan mengerti segala sesuatu ini apa? Enggak. Orang terkadang dia hidup dalam keburukan. Enggak selalu orang itu selamanya baik, ya. Tapi apa? Dengan banyak qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, dan terus apa? Membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau ini Al-Qutub, wali Allah Kutub, wali Allah Kutub. Beliau punya kakak Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini uyut Habib. Dia tinggal di Pekalongan, Habib Abdullah bin Muhammad ini. Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini sufinya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, keramat Pekalongan. Beliau inilah Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, ini murid Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib Al-Atas. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas ini tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Ini keramat luar biasa. Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib lain lagi, guru beliau, ya. Gurunya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Al-Habib Ali bin Muhammad ini murid juga Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib Al-Atas. Beliau ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, setiap memandang gurunya Habib Ali mengatakan sekujur tubuh guruku cahaya karena Al-Quran. Dan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib mengatakan di antara semua keluarga Al-Atas, aku Abu Bakar yang paling ngerti Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dikatakan magamul auliya, di saat Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang apa? Memang Al-Alama Al-Kutub Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang masyhur menyatakan dan apa? Memberikan keterangan bahwa gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, sahib Gasam, tinggal di Gasam di sana, apa? Seluruh tubuhnya bercahaya. Setiap Habib Ali melihat itu. Dan Habib Abu Bakar ngerti gurunya. Habib Abu Bakar bilang,
kepada teman-teman Habib Abu Bakar, ini ada satu nanti Ali bakal ke sini. Lihat nih Ali, kalau melihat katanya, melihat aku selalu dia aneh. Dan Habib Ali mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an Al-Karim kalamullah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim, Al-Qur'an yang menentukan. Jadi nggak akan ada terangnya malam kalau nggak Al-Qur'an yang menerangkan. Jahil kita kalau nggak ada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu, sudah bencana setiap waktu. Andai kata Allah tunda kelahiran Nabi Muhammad, kiamat. Sudah kita di zaman yang ketika Allah katakan Nabi Allah Isa Allah angkat ke langit. Tapi alhamdulillah ketika 12 Rabiul Awal fi waktu syahr, di sepertiga malam, yang ketika itu dikatakan apa? Minad dhulumati ila nur, dari zaman gelap menjadi terang. Minal juhala ilal fuqaha, dikatakan dari zaman ketika itu orang gak ngerti apa ini segala macam, yang haram dimakan, yang halal gak ngerti apa segala macam, menjadi minal fuqaha, dari orang yang apa, yang alim, yang ngerti. Siapa bukti kaliman ketika di zaman Rasulullah SAW ini lahir Al-Mustafa Sayyidina Muhammad ini ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan sahabatul Rasul dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai sekarang merasakan keberkahan Nabi. Sampai sekarang kita merasakan kebahagiaan yang Allah sudah katakan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dan kita berkumpul seperti ini karena Allah wa rasulih, karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Kalau enggak karena Nabi Muhammad, kita ngikutin siapa? Kita manusia ya. Kalau kita ngikutin sesuatu yang kita enggak ngerti, kita enggak bakalan ngerti Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi akal manusia ini Allah letakkan di tempat yang tinggi, di kepala. Kalau akal ditaruh di ujung jempol, bahaya ya. Nanti orang mikir kaki yang dilihat ya, tapi Allah meletakkan itu firas di apa, di kepala. Dan dikatakan al-fiqhu ra'sul alim. Dikatakan orang yang ngerti ini, itu dia orang yang disebut alim, orang yang membawa pengetahuan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita jalan melalui Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita menjadi golongan ahlu sunnah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada agama Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada kitab Al-Quran Al-Karim, kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan kecintaan kita kepada surat Yasin. Allah jadikan kita golongan daripada orang yang lidahnya basah dengan membaca surat Yasin. Allah banyakkan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan kita menjadi golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.